Hai, selamat datang di segmen baru dari Peer Story, yaitu Pipir Yapping. Jadi guys, di video perdana dari Pipir Yapping, aku mau bahas dulu alasan kenapa akhirnya aku buat segmen baru ini. Jadi yang pertama itu alasannya karena selama 2 minggu ke belakang itu aku punya masalah serius sama teman-temanku. Masalah yang akhirnya buat aku buat aku sadar bahwa ternyata aku punya masalah sama diriku sendiri. Yaitu masalahnya adalah aku nggak bisa mengekspresikan apa yang aku rasain lewat lisan. Jadi biasanya aku adalah tipe orang yang mengekspresikan apa yang aku rasain tuh lewat tulisan. Jadi aku bisa nulis berlembar-lembar kalau itu pakai kertas, atau ngetik sampai panjang banget long text. Itu cuman untuk mengutarakan apa yang lagi aku rasain detik itu gitu. Tapi ternyata guys, yang nggak aku sadari itu nggak semua orang mau membaca long text. Nggak semua orang punya waktu buat baca pesan yang panjang banget gitu. Ada beberapa orang yang justru mereka lebih senang menyelesaikan masalah dengan orang lain dengan cara ngobrol langsung face to face gitu. Maka dari situ aku mau coba untuk belajar mengekspresikan apa yang aku rasain lewat bicara langsung gitu. Makanya aku buat segmen ini untuk melatih public speaking, untuk melatih kemampuan aku dalam berbicara, dalam bercerita, dalam menyelesaikan masalah melalui lisan. Tuh. Terus alasan yang kedua adalah aku terinspirasi dari salah satu tokoh novel. Jadi aku lagi baca novelnya Kak Nadia Restifani yang judulnya itu Monolog Rifan. Nah, di mana tokoh utamanya ini alias Rifan, dia itu senang mengekspresikan apa yang dia rasakan melalui video, melalui rekaman kamera gitu. Makanya judulnya adalah Monolog Rifan, karena Rifan senang bermonolog, senang bercerita sendiri. Dari situ akhirnya aku memberanikan diri untuk kenapa aku nggak coba hal yang kayak gitu ya, kenapa aku nggak coba untuk bermonolog juga lewat kamera kayak gini. Jadi akhirnya terbentuklah video ini yang lagi kalian saksikan. Aku berharap kalian nggak bosen untuk menantikan video-video aku selanjutnya yang masih ada 29 lagi. Dan semoga aku konsisten untuk bisa membuat video itu ya guys. Tolong nantikan videonya. Oke. Terus di video kali ini aku sejujurnya nggak buat tips sama sekali. Aku nggak buat skrip. Bener-bener ya udah, apapun yang lagi aku pikirin nanti aku bahas di video aja gitu. Yang penting aku mulai dulu. Soalnya kalau nggak kayak gitu sampai kapanpun aku nggak akan mulai gitu. Kalau aku nyoba untuk jadi perfeksionis, aku nggak bakal punya kesempatan untuk rekaman gitu. Terus karena ini video perdana, kita cerita random aja kali ya. Yang mau aku ceritain ke kalian adalah, jadi guys, semalam itu aku abis rewatch konten NCT Dream. Iya, buat yang belum tahu, NCT Dream adalah grup band Korea Selatan yang aku suka banget. Guys, kalau kalian belum tahu NCT Dream, cepat kepoin karena mereka mau comeback sebentar lagi. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi aku habis rewatch konten NCT Dream, konten Haechan Radio namanya. Jadi di segmen itu, isi segmennya itu kan dibagi jadi beberapa potongan gitu kan. Ada video pertama, kedua, ketiga gitu. Kebetulan semalam itu aku nonton video yang pertamanya. Nah ternyata di video pertama itu ada satu bagian di mana Haechan nanya ke Jaemin, Jeno, sama Renjun. Dia nanya, gimana sih rasanya beralih umur dari 19 ke 20 dan dari 20 ke 21. Oh iya, konten itu tuh di-upload pada saat mereka mau promosi comeback tahun 2019. Jadi itu usia mereka masih di sekitar 20-21 gitu. Terus habis tanya kayak gitu, Jeno jawab lah kalau dia tuh ngerasa seneng luar biasa, dia ngerasa excited
saat peralihan dari umur 19 ke 20 gitu. Terus saat nonton itu aku langsung, wah ternyata relate banget ya sama apa yang lagi aku rasain sekarang gitu. Apa yang Jeno bilang tuh bener banget, soalnya dari peralihan umur 19 ke 20 itu aku juga ngerasa seneng banget, aku menanti-nanti gitu. Karena saat itu tuh aku ngerasa aku bisa loh mencapai semua mimpi gitu. Semua hal bisa aku raih, aku bisa ngelakuin banyak hal di umur segitu. Di usia 20 aku punya mimpi-mimpi baru, punya rasa ambisius baru gitu. Aku punya tujuan hidup yang baru juga tentunya. Tapi ketika sudah menginjak usia 20 tahun dan gak lama setelah itu aku dihantam fakta, dihantam kenyataan bahwa ternyata umur 20 tuh gak semenyenangkan itu loh guys. Ternyata berat juga loh ya jadi dewasa. Terus di segmen itu, di sesi Haichan Radio itu, Renjun juga bilang kalau semisal dia nggak mau jadi dewasa karena semakin bertambahnya usia artinya semakin banyak tanggung jawab yang harus dia emban. Dan ya relate banget guys, bener-bener semakin nambah usia, semakin kita dewasa, banyak banget hal-hal yang harus kita pikirin. Yang awalnya tuh kita bodo amat aja gitu, kita kayak nggak usah dipikirin, tapi tiba-tiba tuh kita harus mikirin hal itu, mau nggak mau gitu. Terus aku juga meyakini bahwa semakin dewasa itu banyak hal yang kita benci. Kayak yang awalnya biasa aja rasanya, kita tuh nggak kenapa-kenapa, tapi ternyata hal kecil pun bisa jadi hal besar, bisa jadi bahan overthinking, bisa jadi hal yang memicu kita hilang semangat gitu. Jadi guys, apapun yang bakal terjadi ke depannya, jangan lupa untuk bilang terima kasih sama diri sendiri karena udah mau bertahan sampai sejauh ini. Jangan lupa peluk diri sendiri karena udah mau kuat melewati hal-hal yang berat. Apapun yang bakal terjadi, jangan lupa bahwa kita selalu punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Kita akan selalu punya ruang untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi, untuk jadi orang yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitar kita. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku ceritain di video perdana kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Jangan lupa juga nantikan 29 video yang belum tayang. Semoga aku bisa konsisten untuk terus memberikan cerita-cerita terbaik yang bisa aku bagi ke kalian. Dan semoga juga ada sedikit hal baik yang bisa kalian petik dari video ini. See you next time and bye-bye. Terima kasih sudah menonton video Pipir Yaping. Tapi guys, satu hal yang perlu kalian ingat adalah apapun yang terjadi ke depannya, berat apapun beban yang kalian pikul nantinya, jangan lupa kalau kita udah hebat karena udah mau bertahan sampai sejauh ini. Jangan lupa peluk diri sendiri, kasih terima kasih yang banyak, karena kalau bukan kita mau siapa lagi. Aduh, ini sebenarnya ngalur ngidul banget say bahasannya, tapi ya udahlah. Ini kayaknya bagian ini potong aja deh. Tapi guys, satu hal yang harus kalian ingat adalah bertambahnya usia artinya kita punya banyak kesempatan buat jadi lebih baik lagi ke depannya. Kita bakal selalu punya ruang untuk kadang tuh kayak gini, kalau ngomong langsung tuh kayak lupa gitu loh apa yang mau diomongin.